Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berkah ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka untuk melanjutkan program kegiatan Haqqul Huruf yang kita laksanakan setiap minggu, yaitu tepatnya pada pagi Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita ini dan apa yang kita niatkan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tujuan kita untuk mempelajari huruf ini adalah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalamullah, yaitu Al-Quran Al-Karim, kitab yang terbaik, kalam yang terbaik di antara kalam-kalam yang lainnya, yaitu kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Salat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah selesai membahas huruf al-ha. Itu huruf al-ha'u, huruf yang keluar daripada tenggorokan bagian tengah, yaitu huruf ghain dan huruf ha. Di mana huruf ini keluar pada bagian tengah tenggorokan, tepatnya pada bagian katub epiglottis, itu tempat keluar daripada huruf ghain dan ha. Dan juga pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas dan menyelesaikan makhraj huruf hamzah dan ha, di mana huruf ini keluar pada bagian pita suara atau tepatnya pada pangkal tenggorokan. Jadi alhamdulillah sudah 4 huruf kita tuntaskan, yaitu huruf hamzah dan huruf ha, yang mana kedua huruf ini keluar daripada pangkal tenggorokan. Keluar daripada pangkal tenggorokan, tepatnya pada bagian pita suara. Itu huruf hamzah, kemudian huruf ha. Kita sudah selesaikan makhrajnya, tempat keluarnya, sifat-sifatnya, kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari, serta contoh-contoh yang ada di dalamnya. Sudah kita praktekkan, serta kesalahan-kesalahan mesti kita hindari. Kemudian begitu juga dengan huruf ghain, huruf ain dan huruf ha, sudah kita jelaskan juga di mana huruf ini keluar, yaitu keluar pada bagian tengah tenggorokan, tepatnya pada katub epiglottis. Kemudian sifat-sifatnya sudah kita jelaskan juga, perbedaan di antara sifat kedua huruf ini, walaupun keluar pada satu makhraj namun sifatnya berbeda. Kemudian kesalahan-kesalahan mesti kita hindari, ya, sudah kita jelaskan juga, serta contoh-contoh yang ada pada huruf ghain, pada huruf ain dan huruf ha ini. Jadi bagi para pendengar yang tidak mengikuti kegiatan kita ataupun belum menonton video kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan dibuka kembali video kita pada YouTube Ponpes Ma'had Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. InsyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan huruf yang kelima. Itu huruf yang kelima, urutan huruf yang kelima yang keluar dari bagian tenggorokan. Masih pada bagian tenggorokan.
Karena seperti yang telah kita jelaskan pada muqaddimah pertemuan kita di awal, huruf yang keluar pada bagian tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Pada pangkal tenggorokan keluar 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian pada bagian tengah tenggorokan keluar 2 huruf, huruf ain dan huruf ha. Kemudian kita masuk dan kita pindah ke tenggorokan bagian atas, yaitu adna al-halqi. Ya, disebutkan oleh al-Imam Al-Jazari, thumma adnahu ghainun kha'uha, thumma adnahu ghainun kha'uha. Kemudian huruf yang keluar pada bagian tenggorokan atas, kata al-Imam Al-Jazari di dalam manzumanya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, keluar pada bagian tenggorokan atas, ya, pada bagian tenggorokan atas huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha. Jadi ada 2 huruf. Masing-masing dari bagian tenggorokan ini keluar 2 huruf. Pada bagian pangkal tenggorokan aqsa al-halqi, tepatnya pada bagian pita suara, keluar 2 huruf, huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian bagian wasat al-halqi, pada bagian tengah tenggorokan, tepatnya pada bagian katub epiglotis, keluar huruf ain dan huruf ha. Kemudian pada bagian adna al-halqi, yaitu tenggorokan bagian atas, keluar juga 2 huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha. Ya, jadi dapat kita ambil kesimpulan, ya, huruf yang kelima yang akan kita bahas pada hari ini adalah huruf al-ghain. Huruf al-ghain. Huruf ghain seperti dikatakan oleh al-Imam Al-Jazari keluar pada bagian tenggorokan atas, adna al-halqi. Ya, bagian adna al-halqi, thumma adnahu ghainun. Ya. Tepatnya pada bagian mana? Ya, bagian tenggorokan atas, ya, bagian tenggorokan atas, tepatnya pada akar lidah kita. Tepatnya pada akar lidah kita, pada posisi langit-langit, pada langit-langit daging bagian atas, ya, itu tempat tempat keluar huruf ghain, yaitu keluar pada bagian tenggorokan atas, posisinya itu pada akar lidah, ya, dengan mempertemukannya ke bagian langit-langit daging, itu langit-langit bagian atas. Ya, ini tempat keluar huruf ghain. Jadi huruf ghain keluar pada bagian adna al-halqi, yaitu tenggorokan bagian atas. Begitu juga dengan huruf kha, ya. Huruf kha juga keluar pada bagian tenggorokan atas. Namun sifatnya berbeda, yang mana huruf kha yang tidak akan kita bahas pada hari ini, insya-Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, biar ataupun supaya huruf yang kita bahas setiap harinya satu persatu bisa kita ingat dan bisa kita praktekkan dengan baik dan benar. Hari ini kita hanya bahas huruf ghain saja, yaitu keluar pada bagian tenggorokan atas, tepatnya pada akar lidah, ya, mempertemukannya dengan bagian langit-langit daging, ya, langit-langit daging bagian atas. Kemudian apa saja sifat yang dimiliki oleh huruf ghain ini? Huruf ghain memiliki 5 sifat. Huruf ghain memiliki 5 sifat. Ya, ini sifat ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Karena dengan sifat inilah kita bisa memberikan hak-hak huruf, ya, mengeluarkan hak-hak huruf. Sehingga apa? Ketika huruf ghain keluar bersamaan dengan huruf kha, tidak kita ucapkan seperti huruf kha, namun mesti ada perbedaan. Karena huruf ghain dan huruf kha sifatnya hampir sama, namun ada beberapa sifat yang membedakannya. Maka ketika kita keliru dalam masalah sifat ini, maka bisa saja kita akan mengucapkan huruf ghain tidak sesuai dengan hak-haknya atau tidak dengan benar. Maka ini yang mesti kita hindari. Apa saja sifat daripada huruf ghain? Huruf ghain memiliki 5 sifat. Yang pertama sifatnya adalah al-jahru
Yang kedua, sifatnya adalah ar-rakhawa. Yang ketiga, sifatnya adalah al-isti'la. Kemudian yang keempat, sifat daripada huruf ghain adalah al-infitah. Kemudian yang kelima, sifat yang dimiliki oleh huruf ghain adalah al-ismat atau al-ismat. Jadi al-jahru, al-isti'la, al-jahru, ar-rakhawa, al-isti'la, al-infitah, kemudian al-ismat. Jahar, rakhawa, isti'la, infitah, kemudian ismat. Jadi ada 5 sifat yang dimiliki oleh huruf ghain. Apa yang dimaksud dengan jahar, rakhawa, isti'la, kemudian infitah dan ismat sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun sekarang pada hari ini kita mendengarkan sebuah sifat baru yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf sebelumnya, yaitu sifat al-isti'la. Namun tetap akan kita jelaskan satu persatu sifat ini supaya maksud daripada sifat-sifat ini terus kita ingat dan terus kita ulang-ulangkan supaya mudah bagi kita untuk memahami maksud daripada setiap sifat-sifat yang ada pada huruf. Al-jahru seperti yang telah kita jelaskan bahwasanya al-jahar adalah inhibas jarayan an-nafas 'inda an-nutqi bil harf. Inhibas jarayan an-nafas 'inda an-nutqi bil harf. Atau bisa kita katakan dengan istilah lain, adam jarayan an-nafas. Adam jarayan an-nafas 'inda an-nutqi bil harf. Yang dimaksud dengan jahar adalah tidak mengalirnya udara atau tidak mengalirnya nafas saat kita mengucapkan huruf ghain ini. Jadi udara dan nafas tidak mengalir. Ya, seperti yang telah kita jelaskan. Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap kita ingin mengetahui sifat-sifat huruf, ya, kita sukunkan huruf, kemudian kita masukkan huruf yang berharkat sebelumnya. Masukkan huruf yang berharkat di sampingnya, ya. Jadi ini dapat kita buktikan dengan cara kita meletakkan telapak tangan kita di depan atau di hadapan mulut kita. Dapat kita rasakan saat kita mengucapkan huruf gha, ya, kita ucapkan au, ya, tidak ada udara yang keluar. Ya, tidak ada udara yang keluar. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf ghain. Namun para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun huruf ghain ini bersifat jahar, ya, bersifat jahar, namun nafas kita tetap mengalir. Tetapi hanya sedikit. Nafas mesti dialirkan sedikit, ya, seperti yang terjadi juga pada huruf zal, ya. Kita ucapkan huruf zal, ya, kemudian juga huruf gha ini, au, ya, mesti nafas dialirkan sedikit. Kenapa? Ya, karena saat huruf ini kita ucapkan huruf ghain, ya, huruf zal juga, yang juga sama-sama memiliki sifat jahar, yaitu udara atau nafas tidak mengalir, mesti dialirkan udara sedikit saja, seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Mar'ashi, yaitu Muhammad ibn Abi Bakar Al-Mar'ashi di dalam kitabnya Juhdu Al-Muqil. Beliau menyebutkan, wa inna sawtal harfi wa in kana majhuran fala yatahaqqaqu bidunin nafas lianna haqiqatas sawti huwa jarayanun nafas al-masmu'. Ini yang disebutkan atau dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Bakar Al-Mar'ashi di dalam kitabnya Juhdul Muqil. Beliau mengatakan, wa inna sautal harfi wa in kana majhuran. Sungguhnya suara huruf walaupun bersifat jahar atau udara tidak mengalir, fahuwa la yatahaqqaqu bidunin nafas. Ya, maka huruf ini sekalipun dia bersifat jahar, udara tidak mengalir,
namun tetap ya dia tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan adanya nafas, kecuali dengan adanya nafas. Kenapa demikian? Li'anna haqiqatas saut, kata beliau, karena hakikat daripada suara itu ya huwa jarayanun nafas al-masmu', adalah dengan mengalirkan nafas aliran nafas yang didengarkan. Ya, bahwasanya huruf tersebut baru kita dengar, ya, itu mesti dengan mengalirkan nafas namun sedikit saja. Supaya apa? Supaya suara bisa keluar. Maka walaupun huruf ini bersifat jahar, tapi bukan berarti sepenuhnya udara tertahan. Ya, tetap ada udara yang mengalir sedikit. Ya, karena bagaimana mungkin ya udara tertahan kemudian suara bisa keluar? Karena suara bisa keluar ya, atau suara bisa dihasilkan saat udara juga dialirkan. Namun udara yang terjadi pada saat kita mengeluarkan huruf ghain ini, udara yang mengalir itu hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja. Tidak boleh kita alirkan dengan banyak. Kalau kita alirkan udara ya begitu banyak umpamanya, maka apa yang akan terjadi? Umpamanya kita alirkan udara pada huruf ghain, maka yang akan terjadi adalah suara huruf kha yang akan keluar, yaitu huruf yang berada di sampingnya atau satu makhraj dengan dia. Maka walaupun huruf ini bersifat jahar, kata Imam Al-Mar'ashi, namun tetap ya udara masih tetap dikeluarkan sedikit saja walaupun dia bersifat jahar, karena suara tidak akan mungkin muncul tanpa tidak ada udara yang mengalir. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Al-Mar'ashi kepada kita di dalam kitabnya Juhdu Al-Muqil. Jadi bunyi suara saat kita mengucapkan huruf ghain ini menjadi kuat ya. Ya. Kenapa? Ya. Karena kuatnya bunyi suara itu bertanda adanya getaran pada pita suara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ini ya, sifatnya jahar. Udara tidak mengalir. Ya, udara tidak mengalir sehingga apa? Suara menjadi kuat ya. Karena sedikitnya aliran nafas, maka suara menjadi kuat ya, sehingga terjadi ada getaran pada dua pita suara. Ini yang menyebabkan huruf ini bersifat jahar. Ya, ini yang diingatkan oleh beliau kepada kita bersama. Jangan kita pahami bahwasanya huruf jahar ya, aliran udara tidak boleh mengalir. Namun tetap boleh mengalir ya, tetap dialirkan sedikit saja. Hanya sedikit. Karena bagaimana mungkin suara bisa keluar ya kecuali dengan adanya udara yang mengalir. Ini diingatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakar Al-Mar'ashi di dalam kitabnya Juhdi Al-Muqil kepada kita bersama. Kemudian yang kedua, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dimiliki oleh huruf ghain adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah ya, atau rikhwah. Ar-rakhawah, yang dimaksud dengan rakhawah adalah jarayan as-saut ya, jarayan as-saut 'inda an-nutqi bil harf, mengalirnya suara pada saat kita mengucapkan huruf ini ya, jarayan kamilan, yaitu mengalir dengan sempurna ya, ini mengalir dengan sempurna ya, jarayanu as-saut 'inda an-nutqi bil harf, jarayan kamilan, mengalirnya suara pada saat kita mengucapkan huruf ghain ini, itu suara mengalir dengan sempurna. Jadi kita ucapkan au. Kita dengar suaranya mengalir dengan sempurna. Ya, jadi tidak boleh kita syiddahkan suara pada huruf ghain. Tidak boleh suara pada huruf ghain dibaca dengan syiddah, yaitu suara tertahan, atau seolah-olah suara kita putuskan begitu saja. Umpamanya ak. Ini tidak boleh. Mesti dialirkan. Ya.
Au. Jadi suara mengalir. Namun mesti kita perhatikan juga para pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakar Al-Mar'ashi ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya rakhawah, kata beliau, itu dibagi menjadi dua bagian. Rakhawah dibagi menjadi dua bagian. Ada rakhawah yang bersifat mahmus, ada rakhawah yang bersifat majhura. Jadi ada rakhawah mahmusa, ada rakhawah majhura. Apa yang membedakan rakhawah mahmusa dengan rakhawah majhura? Ya. Rakhawah mahmusa itu mengalirnya suara dengan sempurna. Mengalirnya suara dengan sempurna bersamaan dengan keluarnya udara begitu banyak. Ya, bersamaan dengan banyaknya udara yang keluar. Ini seperti yang terjadi pada huruf yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu huruf ha dan juga huruf ha. Kedua huruf ini, huruf ha yang keluar pada bagian pangkal tenggorokan dan huruf ha yang keluar pada bagian tengah tenggorokan. Huruf ini bersifat rakhawah. Huruf ini bersifat rakhawah. Ini udara mengalir dengan sempurna. Ya, maka kedua huruf ini, ya, rakhawanya adalah rakhawah mahmusa. Ya, makanya huruf ini bersifat apa? Huruf ha dan ha. Yang pertama sifatnya adalah hamas rakhawah. Begitu juga dengan ha, hamas rakhawah. Udara mengalir, artinya udara banyak mengalir, kemudian suara juga mengalir dengan sempurna. Maka ini yang membedakan dengan rakhawah majhura. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ini, udara mengalir dengan sempurna, suara juga mengalir dengan sempurna. Makanya suaranya dapat kita dengarkan seperti ini pada huruf ha. Udara mengalir dengan sempurna. Suara juga mengalir dengan sempurna. Begitu juga pada huruf ha. Ya. Udara mengalir dengan sempurna, suara juga mengalir dengan sempurna. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya yang nanti akan kita bahas, ya, huruf-huruf rakhawah yang bersifat mahmusa seperti huruf fa, af, juga huruf tha, af, ya, af. Juga huruf shin, ash. Nah, huruf ini mengalir dengan sempurna, juga udara mengalir dengan sempurna, ya. Namun berbeda dengan huruf ghain. Berbeda dengan huruf ghain. Juga huruf zal, huruf zai, huruf waw dan huruf ya. Huruf ini bersifat jahar dan rakhawah. Maka kita katakan dia adalah huruf rakhawah majhura. Apa yang membedakannya huruf dengan huruf rakhawah mahmusa? Huruf yang bersifat rakhawah majhura, dia jahar, kemudian juga rakhawah. Udaranya tidak mengalir, kemudian suara mengalir. Ya. Apa yang membedakannya? Rakhawah majhura, suara mengalir dengan sempurna, namun udara tidak banyak keluar. Seperti yang kita terangkan tadi. Walaupun huruf ghain bersifat jahar, udara tidak keluar, namun tetap ada udara yang keluar, namun sedikit. Karena tidak mungkin huruf bisa kita keluarkan, ya, suaranya bisa keluar tanpa tidak adanya udara, tanpa tidak ada dorongan daripada udara. Namun dorongan udara yang keluar pada huruf-huruf yang bersifat rakhawah dan majhura ini itu bersifat itu hanya sedikit saja. Maka kita ucapkan huruf ghain pada saat dia sukun, ya, dengan suara yang seperti ini, ya, kita ucapkan au. Jadi, ya, suaranya mengalir namun udara tidak mengalir, ya. Namun udara tidak mengalir. Mengalir namun sedikit. Au. Dan suara daripada huruf rakhawah yang bersifat jahar ini lebih kuat, ya. Kenapa lebih kuat?
Ya, karena adanya getaran pada pita suara. Jadi suaranya menjadi lebih kuat, ya, agak bergema, ya, karena ada getaran pada pita suara. Begitu juga dengan huruf zal umpamanya az, juga huruf zai, az mengalir namun udara sedikit, ya, az dan bergetar pada bagian pita suara. Begitu juga dengan huruf waw, au, ya, suara mengalir namun udara, ya, hanya mengalir sedikit saja, au. Begitu juga pada ya, ai, suara mengalir namun dia bersifat jahar dan ada getaran pada pita suara. Ini yang membedakannya antara rokhawa mahmusa dengan rokhawa majhura. Rokhawa majhura, suara mengalir, udara tidak terlalu mengalir, arti tidak udara tertahan, kemudian ada getaran pada pita suara. Ini dapat kita bedakan. Adapun huruf-huruf rokhawa mahmusa seperti yang terjadi pada ash umpamanya, juga juga af, udara mengalir, suara mengalir dan tidak ada pada getaran pada pita suara. Ini yang membedakannya. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Mar'ashi kepada kita bersama. Ini yang mesti kita perhatikan. Jadi tidak boleh kita ucapkan atau kita keluarkan huruf ghain seperti ini, ya. Suaranya dibaca dengan syiddah. Ini tidak boleh. Atau berlebihan, terlalu berlebihan seperti ini tidak boleh, ya. Sebab apa? Karena huruf ini rokhawanya adalah rokhawa majhura, tidak sama dengan rokhawa mahmusa. Ya, jangan memang seperti huruf shin umpamanya, ash. Suara mengalir lebih sempurna. Ya, ash. Af. Kenapa suara mengalir lebih sempurna? Karena udara juga mengalir dengan banyak. Adapun huruf ghain, suaranya saja yang mengalir namun udara tidak keluar dengan banyak. Jadi rokhawanya hanya seperti ini. Artinya tidak seperti rokhawa mahmusa. Maka ini mesti kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dimiliki oleh huruf al-ghain adalah al-isti'la. Al-isti'la ini istilah yang baru kita dengar pada pertemuan kali ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya tidak ataupun belum kita jelaskan. Ya, ini lawan daripada istifal. Lawan daripada istifal. Kalau istifal kita katakan tidak terangkatnya pangkal lidah ke bagian langit. Sehingga apa? Suara yang dihasilkan tipis. Karena suara tidak terangkat ke bagian langit-langit. Oleh karena itu huruf-huruf yang bersifat istifal, ya, adalah huruf-huruf tarqiq, huruf-huruf yang bersifat tipis. Kebalikannya, isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah ke bagian langit-langit atas. Jadi dapat kita katakan bahwasanya al-isti'la adalah irtifa' aqsa al-lisan ila al-hanak al-a'la 'inda an-nutqi bil harfi fayartafi'u ma'ahu as-saut. Fayartafi'u ma'ahu as-saut, yaitu terangkatnya bagian pangkal lidah. Ya, bagian pangkal lidah ini dapat kita umpamakan lidah, ini pangkal lidah, ini bagian ujung lidah. Terangkatnya bagian pangkal lidah ini ke bagian langit-langit atas, ya. Ini yang dimaksud dengan al-isti'la. Terangkatnya bagian pangkal lidah, ya. Bagian pangkal lidah atau akar pangkal lidah ke bagian langit-langit atas, ya, ketika kita mengucapkan huruf ini. Sehingga apa? Fayartafi'u ma'ahu as-saut. Ketika pangkal lidah terangkat ke langit-langit, maka otomatis suara pun akan naik ke
langit-langit mulut. Ya, suara juga akan naik ke langit-langit mulut. Maka apa yang terjadi? Suara yang dihasilkan adalah suara tafkhim. Suara yang dihasilkan adalah suara tafkhim, bukan suara tarqiq. Apa yang dimaksud dengan tafkhim? Yaitu huruf ini mesti kita tebalkan. Mesti kita tebalkan. Jadi dibaca seperti ini, au, ya, agak menggema suaranya. Ya, ada suara bergema, ya, karena terangkatnya suara ke bagian langit-langit. Jadi dibaca seperti ini, au, ya. Kita ulang, au. Dapat kita rasakan bagian pangkal lidah terdorong dan naik ke bagian langit-langit atas, sehingga suaranya pun naik dan suara yang dihasilkan adalah tafkhim, tebal. Au, ya, au. Jadi bukan ya, itu tidak benar, ya. Kalau kita tipiskan suaranya, ya. Kalau kita ucapkan seperti ini, ini belum sempurna dan belum tepat. Itu masih bersifat tarqiq, suaranya masih bersifat tarqiq. Dan ini terjadi kenapa? Kenapa suaranya tidak bisa ditebalkan? Karena kita tidak mendorong pangkal lidah ke langit-langit atas. Ya, maka bagaimana supaya suaranya bisa keluar dengan tafkhim, dengan tebal? Kita dorong bagian pangkal lidah ke bagian langit-langit atas, maka otomatis, ya, tilqaiyan, suara pun akan keluar dengan tebal. Kita ucapkan au. Nah, dapat kita rasakan dorong bagian pangkal lidah ke langit-langit atas. Au, ya. Bukan au. Ya, bukan kita katakan ghai, atau seperti ini ghairil maghdu. Ini belum tepat. Yang benar adalah gha, ya. Gha. Ghairil maghdu, ya. Maghdu, ya. Ghairil maghdu. Ini yang dimaksud dengan al-isti'la. Kemudian mungkin ada yang bertanya di antara kita, ya, huruf ya, huruf shin dan huruf jim. Ya, shin dan jim juga terangkat ke bagian langit. Kenapa huruf ini tidak disebut dengan huruf isti'la? Begitu juga dengan huruf kaf. Ya, saat kita mengucapkan huruf ini umpamanya ai, ya, bagian lidah terangkat juga ke langit-langit. Atau ash, bagian lidah juga terangkat ke bagian langit-langit. Atau aj, bagian lidah juga terangkat ke langit-langit. Atau kaf, ak, bagian lidah juga terangkat ke bagian langit-langit atas. Lalu kenapa huruf 4 ini, ya, shin, jim dan kaf, tidak disebut dengan huruf isti'la? Tidak disebut dengan huruf isti'la atau tidak disebut dengan huruf tafkhim. Karena sebelumnya sudah kita terangkan juga bahwa huruf tafkhim hanya ada 7, yaitu huruf ghain, huruf kha, huruf qaf, huruf sad, huruf ta, kemudian huruf dha dan huruf satu lagi huruf, ya, sad, dad, ta, dha, ghain, kha dan qaf. Ada 7. Ini huruf-huruf isti'la. Kenapa huruf ya, sya, ya, huruf shin, jim dan kaf tidak disebut dengan huruf isti'la? Padahal lidah juga terangkat ke bagian langit. Maka jawabannya adalah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf keempat ini tidak dinamakan dengan huruf isti'la karena yang terangkat ke bagian langit-langit adalah bagian tengah lidah. Huruf ya, huruf shin, huruf jim. Coba kita praktekkan. Ai, ash, aj. Bagian yang terangkat adalah bagian tengah lidah. Bagian wasat, al-lisan, bagian tengah lidah. Makanya tidak dikatakan dengan huruf isti'la. Begitu juga dengan huruf kaf. Ak, yang terangkat adalah ma baina aqsal lisan wa wasat al-lisan.
Yang terangkat adalah antara pangkal lidah dengan tengah lidah. Makanya tidak juga disebut dengan huruf isti'la atau huruf tafkhim. Ini alasannya, ini jawabannya. Kalau ada yang bertanya kepada kita seperti itu, maka jawabannya seperti itu. Ya, seperti yang kita jelaskan, karena yang terangkat adalah bagian tengah lidah. Itu huruf ya, jim dan shin. Adapun huruf kaf tidak disebut dengan huruf isti'la, karena yang terangkat adalah bagian antara pangkal lidah dengan tengah lidah. Adapun huruf isti'la, huruf-huruf yang dikatakan dengan huruf isti'la adalah yang terangkat mesti bagian pangkal lidah. Yang terangkat mesti bagian pangkal lidah. Maka huruf ini baru disebut dengan huruf isti'la. Ya, ketika pangkal lidah naik, terdorong, terangkat ke atas langit-langit, maka suara akan terangkat juga. Dari sinilah suara yang dihasilkan akan bersifat tafkhim. Ya, maka ini alasannya. Maka huruf ghain yang terangkat adalah pangkal lidah saat kita mengucapkannya, sehingga suaranya pun harus ditafkhimkan. Jadi kita baca au, ya, gha, ya, gha. Ini pangkal lidah naik ke atas. Gha, ya, kemudian ri, kemudian ru, kemudian au, ya, au. Ini disebut dengan al-isti'la, ya. Jadi bagian pangkal lidah yang terangkat. Seperti juga dengan huruf qaf umpamanya, aqqa, ya, aqqa, ya. Huruf apalagi huruf kha umpamanya akh. Juga bagian pangkal lidah yang terangkat ke bagian langit atas atau bagian langit mulut. Makanya huruf ini yang bersifat isti'la. Begitu juga dengan huruf lain, huruf sad, huruf dad, huruf ta dan huruf dha. Maka disebut dengan huruf isti'la. Adapun huruf ya, shin, jim dan kaf, walaupun huruf-huruf ini juga terangkat ke bagian langit-langit, namun tetap tidak dikatakan dengan huruf isti'la, karena yang terangkat bukan pangkal lidah, tapi bagian lidah bagian tengah maupun lidah bagian antara bagian tengah dengan lidah bagian pangkal lidah. Kemudian para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita simpulkan huruf ghain adalah huruf isti'la, atau bahasa lainnya adalah huruf tafkhim, huruf mufakhama. Huruf mufakhama. Baik dalam keadaan sukun, dia tetap ditebalkan. Baik dalam keadaan kasrah, dia tetap ditebalkan. Baik dalam keadaan dhamma, tetap ditebalkan. Baik dalam keadaan fathah, tetap ditebalkan. Artinya pada semua al-halat, pada semua kondisi, huruf-huruf yang bersifat tafkhim mesti ditebalkan. Ya, jadi kita tebalkan, ya, huruf yang 7 tadi mesti ditebalkan kapanpun dan apapun bentuk harakatnya. Walaupun huruf-huruf isti'la ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Apa perbedaannya? Secara umum, ya, ini nanti akan kita bahas juga perbedaan antara huruf isti'la dengan huruf tarkik pada pembahasan lain. Ya, kita khususkan satu waktu, satu sesi untuk membahas perbedaan dan perbandingan antara tarkik dengan tafkhim. Namun secara umum, ya, huruf isti'la yang 7 ini termasuk di situ huruf ghain, ya. Ada perbedaan dengan huruf-huruf isti'la yang lain. Apa perbedaannya? Huruf isti'la yang 7, huruf ghain, kemudian huruf kha, huruf qaf, sad, dad, ta dan dha, ini dapat kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, bagian kelompok sad, dad, ta dan dha. Ini bagi yang menyimak silakan dicatat, ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan dapat kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Huruf sad, dad, ta dan dha. Huruf ini adalah huruf isti'la. Juga bersifat itbaq.
Jadi dia selain isti'la juga bersifat itbaq. Isti'la, huruf ini pangkal lidah, ya, saat kita mengucapkannya naik ke bahagian langit-langit. Adapun itbaq, ya, bahagian tengah lidah juga naik ke langit-langit. Artinya ada penyempitan, ya, ketika huruf kita mengucapkan huruf sad, dad, ta dan dha ini. Saat kita mengucapkan huruf ini ada penyempitan, ya. Pangkal lidah terangkat, kemudian bahagian tengah lidah juga terangkat menyentuh langit. Sehingga apa? Suara berkumpul antara langit-langit dengan bahagian tengah lidah. Dan bentuk permukaan lidah pun melengkung, ya, seperti sendok saat kita mengucapkan huruf ini. Maka huruf-huruf yang bersifat isti'la dan itbaq ini lebih kuat karena memiliki dua kekuatan. Ya, kekuatannya lebih, ya, dibandingkan dengan huruf isti'la, ya, kha, ghain dan qaf. Ya, kenapa? Karena dia memiliki dua sifat tebal, yaitu isti'la dan itbaq, sehingga huruf yang empat ini, sad, dad, ta dan dha, saat fathah, kasrah, dhamma, sukun harus tetap ditebalkan. Harus tetap ditebalkan. Berbeda dengan huruf ghain ini. Berbeda dengan huruf ghain ini. Huruf ghain, kemudian huruf kha dan huruf qaf, ya, huruf ini hanya bersifat isti'la saja, namun tidak bersifat itbaq. Ya, yang terangkat hanya pangkal lidah saja. Bagian tengah lidah itu tidak terangkat. Sehingga apa? Suara tidak berkumpul antara lidah dan langit-langit. Oleh karena itu huruf ini hanya bersifat isti'la dan infitah. Maka pada saat kasrah, huruf gha, huruf kha dan huruf qaf ini ketebalannya berkurang. Ketebalannya berkurang. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya huruf ghain sekalipun dia huruf isti'la, huruf yang bersifat tebal, namun pada saat kondisi kasrah ketebalannya berkurang. Tidak kita katakan saat kasrah tarkik, ini salah. Saat kasrah tarkik, ya, namun ketebalannya berkurang. Maka tidak boleh kita ucapkan umpamanya saat kasrah huruf ini gha, ghi, ghi. Ini tidak boleh. Jadi kita baca gha, ghi, gha, ghi, gha, ghi. Ya, kita ulang gha, ghi, bukan ghi. Juga bukan tipis. Umpamanya gha, ri, 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 ini juga salah. Ya, seperti yang berlaku pada huruf qaf juga. Yang berlaku pada huruf qaf. Apakah kita termasuk orang yang membaca seperti ini? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau kita termasuk orang yang membaca seperti ini, mustaqim, mustaqim, ya. Ini adalah keliru, ya. Ini tidak tepat, belum tepat. Kenapa? Karena huruf qaf bersifat isti'la dan infitah. Saat kasrah ketebalannya berkurang. Namun tidak boleh ditarkikkan. Tidak boleh juga kita tarkikkan sehingga yang keluar adalah huruf kaf. Umpamanya mustaqim, mustaqim. Ini tidak benar. Atau terlalu ditebalkan. Mustaqim. Ini juga tidak benar. Tapi bacalah kaum muslimin dimuliakan Allah, huruf qaf, huruf ghain dan huruf kha ini saat kasrah ketebalannya berkurang, ya. Tidak terlalu tebal dan juga tidak ditipiskan. Jadi sedang. Jadi kita baca mustaqim, mustaqim, bukan kaf, mustaqim, juga bukan mustaqim. Ini tidak boleh. Tapi antara keduanya, tidak tebal dan juga tidak ditipiskan. Tidak terlalu tebalkan, tidak terlalu ditipiskan. Ya. Jadi sedang kita baca mustaqim, ya. Taqim, taqim, bukan takim, juga bukan taqim. Ini tidak benar. Begitu juga dengan huruf ghain. Tidak boleh kita baca saat kasrah terlalu tebal. Umpamanya, ya, gha, ghi, atau terlalu tipis, gha, ghi. Ini juga tidak benar. Tapi bacalah antara keduanya, antara tipis dan juga tidak
tidak tebal. Antara tipis dan tebal. Artinya ketebalannya dikurangi sedikit. Ra, ri. Ra, ri. Ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian sifat yang keempat yang dimiliki oleh huruf ghain adalah al-infitah. Al-infitah. Seperti yang kita jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, al-infitah maksudnya apa? Yaitu iftiraq atau tajafi ma bainal lisan wal hanak al-a'la. Wal halak al-a'la 'inda nutqi bil harf fala yanhasir as-saut bainahuma. Fala yanhasiru as-saut bainahuma. Yang dimaksud dengan al-infitah adalah iftiraq atau tajafi, saling menjauhnya atau saling merenggang antara bagian lidah, antara bagian tengah lidah dan langit atas. Jadi tidak menyempit tapi merenggang, ya, sehingga ada terbentuk seperti aula, ya, bagian lidah dengan langit. Sehingga apa? Suara la yanhasir as-saut bainahuma. Suara tidak berkumpul di antara lidah dan langit-langit. Otomatis apa? Ya, maka ini menyebabkan, ya, kalau seandainya suara menyempit, maka ini adalah itbaq. Ya. Ini adalah itbaq. Namun huruf isti'la ghain bukanlah huruf isti'la dan itbaq, namun isti'la dan infitah saja. Ya, maka tetap yang terangkat pada saat kita mengucapkan huruf ini adalah bagian pangkal lidah saja. Sementara bagian tengah lidah itu tidak terangkat. Ya, tidak terangkat. Jadi kita baca seperti ini. Ra, ya, ra, ra, ri, ru, au, ya, au, bagian pangkal lidah yang terangkat. Adapun bagian sisi lainnya tidak ada yang terangkat. Kemudian sifat terakhir yang dimiliki oleh huruf ghain adalah al-ismat atau ismat, ya. Huruf ghain minal huruf al-musmitah. Minal huruf al-musmitah. Itu huruf yang bersifat ismat. Kita katakan ismat ini hanya sifat maknawiyah saja. Hanya pelengkap saja, tidak ada pengaruhnya pada huruf, ya. Maksudnya apa? Thiqal al-harf atau su'ubatun nutqi bihi li khurujihi ba'idan an tarafil lisan. Itu ada semacam ataupun sedikit berat, ya, ketika kita mengucapkan huruf ini, ya. Beratnya bagian huruf atau susahnya, sulitnya huruf diucapkan. Kenapa? Atau keluarnya agak lama. Ini terjadi disebabkan karena huruf ini keluar, ya, jauh dari bagian ujung lidah atau bagian dua bibir. Ya, maka huruf ini bersifat ismat, tidaklah bersifat idlaq. Lawannya idlaq itu keluarnya dengan mudah saja. Af. Adapun ini au mesti kita posisikan, ya. Cari dulu makhrajnya dari mana sehingga ada sedikit kesulitan untuk mengeluarkannya. Ini yang dimaksud dengan al-ismat. Kemudian yang terakhir, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, ya, kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat kita mengucapkan huruf ghain ini, ya. Yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita baca huruf ghain dengan suara G. Seperti ada sebagian kita yang membaca huruf ghain ini dengan bunyi G. Ya, ghairil maghdu, ya, ghairil maghdubi, ghairi. Ini tidak tepat. Kalau kita baca huruf atau kita ucapkan huruf ghain dengan suara G, ghairi, ya, ini tidak benar. Atau umpamanya yaghsha, ya, ini juga tidak benar. Jangan kita ucapkan huruf ini dengan bunyi G, ya. Ghairil maghdubi, ini tidak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jangan sampai kita baca huruf ini dengan tarkik, ya, dengan tarkik. Yajib
bayan tafkhimiha. Ya, yajib bayan tafkhimiha la siyama idza jaa ba'daha alifun. La siyama idza jaa ba'daha alifun. Mesti kita jaga ketebalan huruf ini, terutama ketika datang setelahnya alif. Karena huruf-huruf tebal, ketika dia bersamaan dengan alif, maka ketebalannya adalah tingkatan yang nomor 1. Ya, nanti akan kita bahas juga apa saja urutan-urutan dan tingkatan-tingkatan huruf tafkhim. Ya, posisi yang pertama adalah ketika huruf tafkhim bersambung dengan alif. Jadi kita baca seperti ini. Ya, umpamanya ghafilin, 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 ya, atau ghafir, ghafir, ya, kita baca seperti itu, ghafilin, ghafilin, ghafir, ghafir. Jangan sampai kita baca dengan terkik seperti ini. Ghafilin, ghafilin. Walaupun kita keluarkan dari makhrajnya, namun suaranya terkik, ini juga tidak benar. Ghafilin atau ghafir atau ghairi, ghairi. Yang benar adalah ghairi, ghairi, ghafilin, ya, ghafir, ghafir, ya, ghafilin, ghafir. Suaranya naik ke atas, ya, naik ke langit-langit atas. Ini yang pertama yang mesti kita perhatikan. Kemudian yang kedua, idza waqa'a ba'da al-ghain as-sakinah shinun wajaba bayanuha li'alla tanqalib kha'an aw taqrubu min lafzil kha' liistirakihima fil hams war rakhawah. Ya, hati-hati kalau umpamanya huruf ghain ini dalam keadaan sukun. Kita mesti perhatikan ketika huruf ghain dalam keadaan sukun dan setelahnya adalah huruf shin. Setelahnya adalah huruf shin. Maka jangan sampai kita tukar huruf ghain ini dengan huruf kha atau suara kha. Kenapa? Karena huruf kha dan ghain itu ada sifat yang sama antara mereka berdua, yaitu sifat rakhawa dan sifat antara huruf kha dengan huruf sya ada sifat yang sama antara mereka berdua, yaitu sifat hamas dan sifat rakhawa. Huruf kha dan shin sama-sama memiliki sifat hamas dan rakhawa. Sementara huruf ghain memiliki sifat rakhawa namun tidak bersifat hamas, dia bersifat jahar. Maka jangan sampai kita baca ghain dalam keadaan sukun, setelahnya adalah shin dengan bunyi kha. Jadi jangan kita baca seperti ini. Dan ini sering kita dengar juga, ya. Wal-laili idza yakhsha. Wal-laili idza yakhsha. Ini tidak benar. Ini adalah kesalahan fatal. Ya, kalau kita baca yakhsha dengan kha. Ya, ini tidak benar. Ya, angka hati-hati. Jadi dibaca dengan jahar dan suara tetap mengalir. Yaghsha wal-laili idza yaghsha, 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 yaghsha. Ya. Ini yang mesti kita perhatikan. Dan tetap juga kita perhatikan huruf yang sebelumnya, sebelum daripada huruf ghain. Jangan sampai juga ditebalkan. Ya, umpamanya yo, ya, kita ini huruf ya, kita baca yaghsha, yaghsha, yo, yaghsha. Yang benar adalah ya. Yaghsha, 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 wal-laili idza yaghsha, 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 bukan yakhsha, yakhsha, atau juga bukan yaghsha,
yaghsha. Ini yang mesti kita perhatikan. Jadi au, ya, au, ya, yau, ya, yau, yaghsha, bukan yakhsha. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita qalqalakan huruf ghain, terutama dalam keadaan sukun. Jangan sampai kita qalqalakan, ya. Maka banyak kita dengar ada beberapa yang mengucapkan seperti ini ketika membaca Al-Fatihah, ya, ghairil maghdubi, ya, maghdubi. Ini tidak boleh. Atau yaghsha. Ini juga mesti kita hindari karena ghain bukan huruf qalqalah yang mesti dipantulkan. Jadi dibaca ghairil maghdubi, ya, suaranya naik, maghdubi, bukan maghdubi. Jangan ditipiskan. Kalau kita baca seperti ini, ghairil maghdubi, itu tarkik, ya, itu tipis, ya. Itu suara tipis, tarkik tidak boleh, ya. Karena ghain tadi bersifat tebal. Jangan kita baca ghairil maghdubi. Yang benar adalah dinaikkan, diangkat suaranya ke atas, ya. Ghairil maghdubi, ya, maghdubi, ghairil maghdubi, ya, maghdubi. Ini yang mesti kita perhatikan, ya. Kemudian, ya, mungkin itu saja, ya, sifat-sifat ataupun kesalahan-kesalahan yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita salah di dalam membaca huruf ghain. Jadi kita baca huruf ghain seperti ini, ya, suaranya naik ke atas, pangkal lidah terangkat, ya, ya, kemudian saat kasrah, ri, ketebalannya berkurang. Bukan ri, juga bukan ri, tidak. Tapi antara ditipiskan dan ditebalkan. Artinya ketebalannya kurangi sedikit saat kasrah. Karena dia bersifat isti'la dan infitah. Karena bukan huruf yang bersifat itbaq. Jadi dibaca ya, ri. Kemudian saat dhamma, ya, saat kasrah, saat sukun dibaca ya, 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 bukan tapi ya, ya, ghairi, ya, ghairil maghdubi, ya, bukan tapi maghdubi. Ya, ini mesti kita perhatikan. Ya, bukan tapi pangkal lidah naik, suara naik sehingga suaranya tafkhim. Ya, ri, ya, kita buat contohnya beberapa. Umpamanya saat fathah baca ghafara. Kemudian saat kasrah ri, umpamanya ghidul ma', ya, wa ghidul ma'i, ya, ghidu, ya, bukan ghidu, juga bukan ghidu, tidak, tapi ri. Kemudian saat dhamma, ghulibat, ya, ghulibatir rum, ya, ghulibat, ya, ini saat dhamma. Saat kasrah, bautah,
Baghtah. Jadi suaranya tebal. Jangan baghtah. Baghtah. Tidak, tapi baghtah. Baghtah. Baghtatan. Ya tahu? Igtarafa. Igtarafa. Tetap ditebalkan dalam keadaan sukun. Walaupun huruf sebelumnya kasrah. Atau dhammah. Atau fathah. Tetap ditebalkan. Sama. Ya. Igtarafa. 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 Ya. Kemudian al-ghaib. Al-ghaib. Raghibun. Nah, ini. Raghibun. Raghibun. Ya. Kemudian ghashiyah. 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 Ya, kemudian yabghun. Ini saat bersambung dengan huruf mad ya. Yabghun. 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 Ya. Tastaghithun. Ya, istaghatha. Yastaghithu. Yastaghithu. Tastaghithun. Inilah contoh-contoh yang pada huruf ghain dan pertemuan kita pada hari ini. Makhrajnya keluar dari tenggorokan atas, yaitu akar lidah mempertemukan dengan bagian langit-langit daging bagian atas. Kemudian sifatnya ada limah, jahar, udara tidak mengalir, rokhawa, suara mengalir dengan sempurna. Namun ketika huruf rokhawa bersifat majhura, ya, suaranya mengalir namun tidak terlalu mengalir seperti huruf-huruf yang bersifat rokhawa mahmusah. Jadi hanya diucapkan seperti ini, au, ya, gha, ri, ru, au. Au, ya, au, 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 suaranya naik ke atas. Kemudian ketiga isti'la, dia huruf tafkhim, pangkal lidah naik. Kemudian yang keempat infitah. Ya, infitah maksudnya apa? Tidak ada bagian lidah yang menyentuh ataupun menempel pada langit-langit atas, sehingga suaranya tidak menyempit. Kemudian yang terakhir huruf ini termasuk huruf ismat, yaitu agak keluar lama ya saat kita mengucapkannya. Kemudian kesalahan-kesalahan jangan kita pantulkan, jangan kita tipiskan, ya. Huruf-huruf ini kita jaga ketebalannya dalam kondisi apapun. Kemudian terakhir saat kasrah ketebalannya berkurang. Inilah yang dapat kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan diulangi dan dipraktikkan apa yang telah kita pelajari, poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.